Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Semua kasih sayangmu, tak mau lagi aku tersentuh pada semua pengakuanmu. Kamu takkan mengerti rasa sakit ini, kebohongan dari mulut manismu. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawalah semua rasa bersalahmu. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawalah rahasiamu yang tak ingin ku tahui. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo, masih dengan keseruan kita membahas mengenai menjaga kulit sehat dan tetap glowing bersama Dr. Amalia dan Bunda Emi. Tadi kita waktu jeda juga masih sibuk ngobrol-ngobrol karena seru juga ya dibahasnya ya dokter ya. Tadi kita masih bahas mengenai glutathione ya, glutathione dan kolagen. Kalau dari ahli gizi sendiri gimana sih itu Bunda? Sebenarnya glutathione itu tidak bisa dikonsumsi, diproduksi dari maksudnya dia disimpan dalam tubuh. Dari makanan itu tidak, dari makanan itu dia dalam bentuk phytoestrogen. Nah, phytoestrogen ini dari sumbernya misalnya dari kacang kedelai, susu kacang kedelai. Nah, itu di dalam tubuh dia akan menjadi glutathione tadi ya, Dok ya. Nah, itu dengan konsumsi makanan itu tidak bisa langsung, tapi dia mengalami proses metabolisme dulu. Nah, kalau kita dengan makan makanan yang mengandung phytoestrogen ini kan, kalau estrogen itu lebih banyak pada perempuan ya, pada perempuan daripada laki-laki. Nah, tapi pada saat kondisi hormon estrogen tidak bisa dia menghasilkan lebih banyak, itu tentunya dari makanan yang harus diberikan lebih. Nah, itu bisa dari suplemen. Nah, untuk menjaga supaya ini bisa nutrisinya terpenuhi, tentunya kita harus mengkonsumsinya secara setiap hari, secara berkala dan kontinu sesuai dengan kebutuhan. Kalau dari nutrisi seperti itu. Balik lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, dokter, kalau sejauh ini yang dokter temui ya, kalau penyebab dari penyakit kulit ya, supaya kita memberikan edukasi juga kepada pemirsa di rumah, apa sih dokter sejauh ini penyebab penyakit kulit yang udah dokter temui gitu? Kalau di Bengkulu sendiri bervariasi banget ya. Kalau kita dermatologis kan penyakit kulit itu dibagi-bagi dari mulai infeksi, autoimun gitu, dari onkologinya seperti kanker gitu ya. Nah, kalau di Bengkulu yang memang semua penyakit kulit tuh ada ya, rata. Ada rata. Nah, tapi yang paling saya banget prihatin itu adalah yang penyakit kulit cancer, skin cancer. Karena apa? Ketika datang itu keluhannya itu sudah parah, sudah lebih ke arah kita udah nggak bisa tanganin lagi, kita harus kasih ke multi center. Jadi yang nanganinya pasti nanti gabung, harus bedah plastik gitu, dokter mata misalkan. Jadi nggak cuman bisa ditangani oleh kulit lagi. Nah, di sini tuh penting banget tadi edukasi tadi. Jadi mungkin karena Bengkulu ini
posisinya Panas, itu iya, pantai kan daerah langsung. pesisir ya, Pesisir. daerah pesisir. Jadi diliputi oleh pantai, kemudian Laut juga lepas juga, pekerjaannya pekerjaannya itu Banyak nelayan gitu. Terus kurang terpapar dengan edukasi protection tadi. Jadi keluhan penyakit kulit seperti cancer tadi itu udah kalau datang ke kita tuh udah parah gitu bentuknya. Jadi penting banget ya, protection itu penting banget, dan mengetahui penyakit kulit dari sedini mungkin itu penting banget. Jadi jangan kita anggap sepele. Mengabaikan. Ya, kulit itu memang kalau penyakitnya itu masih ringan, misalnya kayak cancer tadi, kalau dia masih ringan bentuknya ya seperti teh lalat biasa, gitu, teh lalat biasa. Jadi mungkin ya udahlah teh lalat gitu, nggak masalah. Cuman seiring berjalannya waktu bertahun-tahun teh lalat ini ya ujung-ujungnya semakin membesar, semakin menginvasi kulit yang di bawahnya, sampai kadang-kadang itu ya bisa sampai ke tulang, terlihat tulangnya seperti itu. Nah itu yang perlu penting banget untuk masyarakat kita ini. Sekalian waspadai. dong dok pesannya untuk pemirsa di rumah supaya gimana cara penjagaan kulit yang baik dan benar supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit kulit. Yang pasti tetap tadi yang saya bilang 3 basic yang paling penting itu adalah cleansing. Ya, cleansing itu penting bukan cuma untuk wajah tapi untuk seluruh badan kita untuk mencegah penyakit infeksi, mulai dari infeksi tungau, bakteri ya, tungau itu parasit, bakteri, jamur. Nah, itu di cleansing tadi untuk pencegahannya. Kemudian moisturizing, kita harus melembabkan kulit kita supaya kulit kita semakin kuat skin barriernya, karena di skin barrier itu lah ada yang buat menghambat infeksi masuk ke kulit kita. Jadi moisturizing itu penting. Kemudian protection, melindungi kulit kita dari sinar UV itu penting sekali, bukan cuman mencegah supaya kulit kita nggak hitam, nggak apa tadi kalau bahasa Bengkulu yang mutung, tapi juga mencegah penyakit kulit tadi cancer, karena sinar UVB yang masuk ke bumi itu dia bisa membuat kulit kita tadi sunburn ya, terbakar kemudian menjadi cancer di situ. Oke, terima kasih ya dokter. Kita alihkan ke Bunda sebagai ahli gizi. Pesannya untuk pemirsa di rumah supaya menjaga kulit tetap sehat dan glowing. Silakan Ya, Bunda. kalau dari nutrisi yang penting kita menjaga keseimbangan makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu mengandung sumber energi makro dan mikro. Nah, untuk kulit itu kita dari sumber protein, kemudian vitamin dan mineral. Nah, ini keseimbangan makanan ini yang harus diperhatikan. Tadi semakin kita menua, semakin bertambah umur, tentunya ini porsinya juga semakin berbeda, lebih kepada makanan-makanan yang untuk melindungi vitamin dan mineral tadi. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan menjaga kulit itu bukan hanya saat ini, tapi seterusnya ya dok ya. Kadang-kadang dia bertambah umur kita sudah Semakin merasa malas. ya udah Seumur hidup. seumur Ya. hidup selama punya kulit Rawatlah harus merawat kulit dengan menjaga makanannya juga. Oke, siap Bunda. Terima kasih dokter dan Bunda. Terima kasih atas edukasinya. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, tapi sampai hari ini cukup sampai di sini ya. Oke, baik pemirsa, itulah dia pembahasan kita, sharing-sharing kita mengenai menjaga kulit tetap sehat dan glowing. Banyak sekali yang harus diperhatikan, dimulai dari konsumsi makanannya, vitamin-vitaminnya, juga dari skincare-nya, dari cleansing-nya, moisturizer-nya, terus jangan lupa sunscreen-nya. Oke, nah untuk pemirsa harus diperhatikan dan Sama semoga lifestyle ya, lupa tadi ya. ada Lifestyle lifestyle-nya juga dari lingkungannya, hidupnya juga. Tidur. Oke, semoga perbincangan kita hari ini mengedukasi teman-teman dan bermanfaat. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Diantarkan oleh Berendobet. Ku harus menemui cintaku, mencari tahu hubungan kita. Apa masih atau telah berakhir?
kasih. Sampai kapan kau gantung cerita cintaku, memberi harapan hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan dirimu. Detik-detik waktu pun terbuang, teganya kau menggantung cintaku. Bicaralah biar semua